Halo para warrior teknologi TV, pada video kali ini kita akan mengulas secara mendalam 5 pesawat buatan Indonesia yang telah mengukir prestasi di dunia penerbangan dan pertahanan. Yuk kita cek bersama. Nomor 5, CN295. Pesawat CN295 merupakan varian dari keluarga CN235 yang aslinya dikembangkan oleh perusahaan penerbangan CASA di Spanyol. Kemudian diadaptasi dan diproduksi secara lisensi melalui kerjasama dengan IPTN yang sekarang bernama Indonesian Aerospace di Indonesia. Indonesia memiliki pesawat ini karena fleksibilitasnya yang luar biasa, mampu menjalankan berbagai misi seperti transportasi militer, pengawasan logistik, serta dukungan operasi sipil. Kondisi geografis Indonesia yang berupa kepulauan menuntut pesawat yang bisa beroperasi dari landasan pendek, dan CN295 terbukti memenuhi kriteria tersebut dengan performa short take-off and landing yang cukup andal. Produksi pesawat ini dimulai sejak era 1980-an dengan pusat perakitan utama di Bandung, di mana komponen-komponen penting seperti struktur, sistem kontrol, dan perakitan dilakukan secara lokal. Namun untuk mencapai standar operasional yang tinggi, mesin avionik dan beberapa subsistem kritis diimpor dari pemasok di Eropa dan Amerika Serikat. Proyek ini merupakan hasil kolaborasi strategis antara pihak Spanyol dan Indonesia dengan investasi awal yang cukup besar. Walaupun rincian angka pastinya sering dirahasiakan karena sifat strategisnya. Secara operasional, CN295 telah banyak digunakan di medan tempur dan misi anti-terorisme, serta mendukung operasi logistik di berbagai perbatasan dan zona konflik. Tak hanya memenuhi kebutuhan domestik, pesawat ini juga diekspor ke sejumlah negara seperti Turki, Meksiko, dan Senegal. Pembelian oleh negara-negara tersebut dilakukan dalam bentuk kontrak jangka panjang yang mencakup unit-unit untuk misi tempur, pengangkutan pasukan, dan misi pengawasan. Dalam konteks operasional, terdapat laporan dari instansi pertahanan yang menyatakan bahwa pesawat CN295 telah memainkan peran vital dalam mendukung operasi di wilayah perbatasan dan konflik regional, sehingga memberikan bukti nyata keandalan serta keunggulan teknisnya. Nomor 4, CN23220 MPA. Varian CN235220 MPA atau Maritime Patrol Aircraft merupakan versi modifikasi khusus dari pesawat CN235 yang awalnya dikembangkan oleh CASA di Spanyol dan diadaptasi melalui kerjasama dengan IPTN. Pesawat ini dipilih oleh Indonesia karena kebutuhan strategis untuk mengawasi dan melindungi wilayah perairan yang luas dan kompleks di Kepulauan Indonesia. Dalam konteks pertahanan maritim, CN235-220 MPA dilengkapi dengan radar canggih, sensor inframerah, dan sistem misi terintegrasi yang memungkinkan deteksi dini terhadap ancaman seperti penyelundupan, perompakan, dan aktivitas ilegal di perairan. Produksi pesawat varian MPA ini dilakukan oleh PT Dirgantara Indonesia dengan proses modifikasi yang melibatkan integrasi komponen impor, terutama mesin turboprop dan sistem avionik dari pemasok internasional, serta pemanfaatan komponen lokal untuk struktur dan perakitan. Nilai anggaran untuk modifikasi khusus ini mencapai ratusan miliar rupiah per unitnya, mengingat kompleksitas sistem misi yang diintegrasikan. Unggulan utama CN235-220 MPA terletak pada kemampuannya untuk beroperasi di lingkungan laut yang keras, serta fleksibilitas untuk menjalankan berbagai misi seperti patroli maritim, pengawasan wilayah, dan dukungan operasional selama konflik. Bukti nyata keaktifan pesawat ini terlihat dari serangkaian uji coba dan demonstrasi misi bersama TNI Angkatan Laut, serta kolaborasi dengan pihak luar seperti Royal Thai Navy yang pernah melakukan uji coba terbang bersama untuk menilai kemampuan pesawat dalam kondisi operasional nyata. Selain mendukung pertahanan nasional, pesawat ini juga telah diekspor ke negara-negara seperti Thailand dan Senegal yang masing-masing telah menandatangani kontrak pengadaan untuk meningkatkan kemampuan pengawasan maritim mereka. Nomor 3, NC212. Keluarga pesawat NC212 merupakan adaptasi lisensi dari desain CASA C212 Aviocar yang awalnya dikembangkan di Spanyol untuk kemudian diadaptasi oleh IPTN untuk memenuhi kebutuhan transportasi di daerah-daerah terpencil Indonesia. Pesawat ini dipilih karena kemampuannya untuk beroperasi di landasan yang tidak beraspal dan medan sulit, sehingga sangat ideal untuk menghubungkan wilayah-wilayah yang terisolasi. Produksi pesawat NC212 telah dimulai sejak tahun 19
1980-an dengan proses perakitan dilakukan di fasilitas IPTN di Bandung, di mana teknologi impor dari kasa disesuaikan dan ditransfer ke industri lokal. Dalam proses produksi, sebagian besar komponen seperti struktur, sistem hidrolik, dan perakitan dilakukan secara lokal, sementara untuk mesin turboprop dan sistem avionik diimpor dari pemasok internasional guna memastikan kinerja optimal. Keunggulan pesawat NC212 terletak pada desainnya yang ringkas namun tangguh, mampu mengangkut penumpang, barang, dan pasukan dalam kondisi medan yang berat. Pesawat ini telah digunakan secara aktif oleh TNI serta oleh operator sipil untuk misi-misi kemanusiaan, transportasi, dan operasi SAR atau Search and Rescue. Di medan tempur, NC212 terbukti mampu melakukan pengangkutan cepat ke daerah-daerah konflik dan wilayah perbatasan, memberikan dukungan logistik yang sangat dibutuhkan. Selain itu, pesawat NC212 juga diekspor ke beberapa negara di Asia Tenggara, misalnya Thailand yang menggunakan unit-unitnya untuk misi transportasi militer dan kemanusiaan. Dengan dukungan sistem perawatan MRO yang handal dan fleksibilitas operasional yang tinggi, NC212 Family tetap menjadi salah satu aset strategis dalam armada penerbangan Indonesia. Nomor 2, N219 Nurtanio. Pesawat N219 Nurtanio adalah produk asli buatan Indonesia yang dikembangkan secara mandiri oleh PT Dirgantara Indonesia sebagai respons terhadap kebutuhan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah Nusantara, terutama di daerah-daerah terpencil dan sulit dijangkau. Terinspirasi dari desain Kasa C212, N219 dikembangkan dengan penekanan pada penggunaan komponen lokal hingga 80%. Meskipun mesin turboprop Pratt & Whitney PT6A42 dan beberapa sistem avionik masih diimpor. Uji terbang pertama pesawat ini dilakukan pada 16 Agustus 2017 dan pesawat ini kemudian mendapatkan sertifikasi penuh pada akhir tahun 2020, menandai titik penting dalam kemajuan teknologi penerbangan nasional. Indonesia memilih N219 karena keunggulannya dalam operasi short take-off and landing yang sangat esensial untuk lepas landas dan mendarat di landasan sempit serta mengatasi tantangan geografis di wilayah kepulauan. Dalam hal jumlah produksi, pesawat ini telah mendapatkan pesanan dari berbagai pihak, antara lain dari maskapai penerbangan domestik seperti Aviastar Mandiri dan Trigana Air Service, serta unit-unit TNI, yakni TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Laut, yang memanfaatkan pesawat ini untuk operasi pengangkutan pasukan, logistik, evakuasi medis, dan misi SAR. Selain itu, N219 telah menarik minat ekspor dan telah mendapatkan pesanan dari negara-negara seperti China dan Meksiko. Di medan perang dan operasi nyata, N219 telah digunakan dalam latihan dan misi operasional yang menguji ketangguhan pesawat dalam menghadapi kondisi ekstrim, termasuk penerbangan di area konflik dan situasi darurat, sehingga membuktikan kehandalannya dan keunggulan teknisnya sebagai pesawat serbaguna. Nomor 1, KF-21 atau IFX Boramae. Pesawat tempur KF-21 yang juga dikenal dengan nama IFX Boramae merupakan proyek pengembangan pesawat tempur generasi keempat yang dipimpin oleh Korea Aerospace Industries di Korea Selatan dengan keterlibatan strategis Indonesia melalui Indonesian Aerospace. Indonesia memasuki proyek ini sejak tahun 2010 dengan kontribusi awal sebesar 20% yang belakangan direvisi menjadi 7,5% sebagai upaya untuk mendapatkan transfer teknologi dan memperkuat industri pertahanan dalam negeri. KF-21 dirancang sebagai pesawat multi-role yang mampu melaksanakan misi udara, serangan darat, serta pengawasan dan pertahanan udara. Dengan teknologi canggih seperti sistem avionik modern, sensor canggih, dan potensi penerapan teknologi stealth pada varian mendatang. Produksi utama pesawat ini dilakukan di Korea Selatan, namun ada rencana untuk melibatkan produksi domestik di Indonesia, dengan target awal mencapai 48 unit yang akan dirakit di fasilitas kerjasama, sebelum memasuki fase produksi massal pada tahun 2024 kemarin. Dalam hal komponen, sebagian besar sistem seperti avionik, sistem tempur, dan struktur utama diproduksi oleh KAI dan pemasok internasional. Sedangkan komponen pendukung serta proses perakitan tertentu dilaksanakan secara lokal di Indonesia. Anggaran kontribusi Indonesia untuk proyek ini mencapai sekitar 1,25 triliun rupiah atau 80 juta US dollar untuk tahun 2024. Sebagai bagian dari keseluruhan biaya pengembangan yang mencapai miliaran
miliaran dolar. Keunggulan KF-21 terletak pada kemampuan manuver tinggi, sistem sensor dan tempur yang terintegrasi, serta fleksibilitas untuk menjalankan misi multiperan, yang semuanya telah diuji melalui serangkaian uji coba dan latihan bersama TNI Angkatan Udara. Walaupun saat ini pesawat tersebut masih dalam tahap transisi dari fase prototipe ke produksi massal, terdapat bukti nyata keaktifan operasionalnya melalui partisipasinya dalam latihan tempur dan demonstrasi kesiapan di zona perbatasan. Selain untuk penggunaan domestik, KF-21 juga telah menarik minat pasar ekspor global. Calon pembeli potensial antara lain adalah Filipina yang menyatakan minat pembelian sekitar 40 unit, serta negara seperti Malaysia, Peru, Saudi Arabia, dan Uni Emirat Arab yang tengah dalam tahap negosiasi dan evaluasi teknis. Dengan kolaborasi internasional yang erat dan transfer teknologi yang signifikan, KF-21 IFX Boramae diharapkan akan segera mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pesawat tempur modern yang mampu bersaing di pasar global dan sekaligus memperkuat pertahanan nasional Indonesia. Dan itulah sedikit hiburan kali ini. Jika terdapat informasi yang kurang tepat, tolong sampaikan di kolom komentar. Semoga menghibur, terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.